Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddalana bani Adama bil ilmi wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul alimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mizan. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan kepada kita, lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Semoga kita termasuk hambanya yang selalu taat dan setia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu dicurahkan Allah kepada junjungan kita, panutan kita yang selalu kita harapkan syafaatnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua yang hadir di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita terus berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan selalu mentaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan inilah yang dijadikan oleh Allah sebagai tolok ukur kemuliaan seseorang di sisinya, sebagaimana telah Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dari itulah marilah kita perhatikan bahwasanya di awal khutbah ini Allah juga telah menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari Jumat ini kita telah dipertemukan oleh Allah, yaitu memasuki bulan pertama di tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram, yang merupakan bulan pertama dari 12 bulan dari bulan-bulan Hijriah. Dan ternyata bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut sebagai Ashhurul Hurum. Allah telah menjelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di kitab Lauhil Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan yang termasuk Ashhurul Hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Khusus di bulan Muharram ada hari yang disebut yaitu sebagai hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah memerintahkan agar umat Islam berpuasa di hari Asyura. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dikatakan, An Abi Qatadah radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumin Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa di hari Asyura, maka Nabi menjawab, puasa Asyura bisa menghapus dosa-dosa selama 1 tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu marilah kita memanfaatkan kesempatan emas ini untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kita laksanakan puasa Asyura ini dengan penuh ikhlas, semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan disertai harapan semoga Allah melimpahkan maghfirah atau ampunannya dan rahmat. Puasa Asyura ini lebih baik kita tambah 1 hari sebelumnya, yaitu di tanggal 9 Muharram yang biasa disebut hari Tasu'a. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa beliau akan berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram dengan maksud mukhalafah, biar berbeda dengan kaum Yahudi yang ternyata mereka juga berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada saat Rasulullah SAW berpuasa di tanggal 10 Muharram dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk juga berpuasa, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mengagungkan dengan berpuasa. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu tahun depan insya Allah kita akan berpuasa mulai tanggal 9 Muharram. Abdullah bin Abbas menjelaskan, belum sampai tahun depan Rasulullah SAW telah berpulang kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu marilah kita memanfaatkan kesempatan yang baik ini dengan berpuasa, yaitu besok pagi tanggal 9 Muharram dan besok hari Ahad tanggal 10 Muharram, hari Tasu'a dan hari Asyura, dengan harapan Allah menganugerahkan pahala dan maghfirah, dibersihkan dosa-dosa kita setahun yang telah lalu, serta mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain disebutkan, kalau tanggal 9-nya tidak bisa, maka bisa juga kita laksanakan di tanggal 10 Muharram dan sehari sesudahnya, sehingga kita bisa berpuasa tanggal 10 dan 11 Muharram, yaitu insya Allah hari Ahad dan hari Senin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berpuasa Asyura ini bukanlah amalan lahir saja, namun ternyata mengandung amalan batin yang menyentuh hati, melatih kesabaran, memasukkan rasa empati kepada sesama. Banyak peristiwa kepahlawanan, peristiwa heroik yang penuh dengan nilai-nilai perjuangan yang terjadi di bulan Muharram ini. Antara lain yang pertama, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Akibat melanggar perintah Allah, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi di tempat yang terpisah dari Ibu Hawa. Sebelum hingga sesudah diturunkan ke bumi, Nabi Adam tidak hentinya menyampaikan yaitu permohonan taubatnya kepada Allah, yaitu dengan doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dikabulkan doa tersebut, yaitu bertepatan di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Kemudian yang kedua, yaitu kisah daripada Nabi Nuh. Pada bulan Muharram, yaitu kapal Nabi Nuh berlabuh dengan selamat, yaitu bisa berlabuh di Bukit Juhdi. Peristiwa terjadi setelah kapal Nabi Nuh bertahan dari banjir bandang yang menghanyutkannya selama 40 hari 40 malam serta membinasakan banyak makhluk. Selanjutnya yang ketiga, pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, yaitu bagaimana kisah Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran, yaitu pasukan Raja Fir'aun. Yang keempat, pada bulan Muharram Allah memberikan balasan atas kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa dengan menyembuhkan penyakitnya yang telah diderita sangat lama. Yang kelima,
pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan yang melahapnya setelah tinggal di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam dengan setiap saat berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selanjutnya yang keenam, suatu ketika Nabi Yusuf yaitu dijebloskan ke dalam penjara akibat fitnah dari Zulaikha. Maka Nabi Yusuf bebas dari penjara Mesir bertepatan pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Yang ketujuh, kesedihan mendalam Nabi Yakub akibat kehilangan putra tercintanya yaitu Nabi Yusuf membuatnya sempat kehilangan penglihatan. Ketika mengetahui Nabi Yusuf masih hidup, Nabi Yakub luar biasa senangnya dan bisa melihat kembali. Peristiwa menakjubkan ini terjadi ketika Nabi Yakub dan Nabi Yusuf bertemu kembali di bulan Muharram. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan sebenarnya masih banyak peristiwa heroik lainnya yang terjadi di bulan Muharram ini. Ini semua merupakan wujud pertolongan Allah yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya yang telah menunjukkan kesabaran dan selalu berada di jalan kebaikan. Sabar dan kepedulian dalam kebaikan ada dua sifat akhlak luhur yang diajarkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kamu dengan lagu sabar dan solat. Sesungguhnya Allah selalu membersamai orang-orang yang sabar. Sabar itu tidak hanya menahan amarah, namun juga mampu dalam menghadapi cobaan, termasuk juga di dalamnya rasa kepedulian, empati terhadap sesama manusia, terutama orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Maka hadirin, di hari Asyura ini adalah suatu momen penting untuk kita dengan ibadah fardiyah, ibadah diri kita yaitu ibadah infiradi dengan puasa. Selanjutnya bentuk empati, kita juga menyayangi para duafa, anak-anak yatim, sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang bersedekah, berinfak untuk anak-anak yatim, setiap belian rambutnya maka Allah akan mengangkat derajat kita sesuai berapa banyak yaitu belian rambutnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga telah bersabda, seorang mukmin yaitu yang cinta kepada anak yatim, maka kelak ditempatkan di surga kedudukannya antara orang yang mencintai anak yatim dan baginda Nabi ada ibarat dua jari yang bersebelahan. Maka hadirin, almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dipertemukan dengan yang dicintainya. Dengan kita cinta anak yatim, mengikuti yaitu sunnah Nabi, maka kelak kita akan dipertemukan kelak di surga, yaitu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikian khutbah kesempatan pada siang hari ini. Semoga besok pagi di hari Tasu'ah tanggal 9 Muharram dan 10 bulan Muharram hari Sabtu Ahad atau Ahad Senin, kita diberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan pertolongan bisa menjalankan puasa Tasu'ah dan Asyura, dan kita sisihkan rezeki kita untuk menyayangi yaitu anak-anak yatim, para duafa di hari Asyura tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.